pemuda itu perlahan mendekat, Xiaomei dan kelompoknya pun melambat dan berhenti. Tawa mereka sebelumnya juga telah berhenti. Gadis-gadis muda di samping Xiaomei membelalakan mata mereka saat melihat pemuda yang dulunya merupakan kebanggaan klan. Ekspresi wajah mereka beragam, dari simpati hingga hal lain. Xiaomei terdiam di tempatnya. Dalam benaknya, ia masih merasakan terikat dan ingin mengobrol dengan pemuda yang pernah merebut hatinya itu. Namun, kenyataan mengatakan kepadanya bahwa perbedaan di antara mereka berdua terlalu besar untuk bisa bersama. Dan membuang-buang waktu untuk orang cacat bukanlah hal yang cerdas. Alisnya berkerut sebelum mengendur. Dalam benak Xiaomei, ia berpikir, "Ayo kita sapa. Apapun yang terjadi, dia masih orang yang sama," gumam Xiaomei dalam hatinya. Tidak menyadari pikiran Xiaomei, Xiaoyan masih meletakkan tangannya di belakang kepala dan berjalan malas. Sambil mengamati Xiaoyan yang semakin dekat, senyum muncul di wajah Xiaomei. Tetapi tindakan pemuda itu membekukan senyum di wajah mungilnya, membuatnya tampak seolah-olah dia sedang membuat ekspresi aneh. Dengan kedua tangan di belakang kepalanya, Xiaoyan mengabaikan kelompok itu dan menatap lurus saat ia berjalan melewati gadis-gadis muda itu tanpa keraguan sedikit pun. Membuka mulutnya yang marah dan kecil ke arah bayangan pemuda itu, Xiaomei terkejut. Dengan kecantikannya, kapan dia pernah menerima perlakuan yang begitu buruk? Dia merasa malu dan marah lalu berteriak, "Kakak Xiaoyan!" Berhenti, Xiaoyan tidak berbalik dan nadanya datar tanpa emosi, seolah-olah dia sedang berbicara dengan orang asing. "Apa?" ucap Xiaoyan. Suara tanpa emosi dan datar itu mengejutkan Xiaomei dan dia berbisik. "Tidak ada," ucap Xiaomei tidak melanjutkan. Alis Xiaoyan terangkat tetapi dia menggelengkan kepalanya dan mulai berjalan maju lagi. Melihat bayangan yang menghilang, Xiaomei dengan marah menghentakkan kakinya dan pergi ke jalan lain. Saat berbelok, Xiaoyan mendongak ke sebuah ruangan yang luas. Di plakat ruangan itu terdapat 3 kata warna merah darah yang mencolok. Aula Teknik Dao. Mendengar teriakan di Aula Teknik Dao, Xiaoyan cukup terkejut. Biasanya tidak ada yang datang ke aula, jadi mengapa hari ini begitu berisik? Sambil mengangkat bahu, Xiaoyan melangkah maju dan memasuki Aula Teknik Dao. Begitu Xiaoyan memasuki aula, cukup banyak sorakan dari anggota klan lainnya yang menyambutnya. Aula Teknik Dao dibagi menjadi bagian timur dan barat. Di bagian timur terdapat teknik Dao milik klan, sementara bagian barat merupakan lapangan latihan yang besar. Saat ini ada cukup banyak orang yang berkumpul di sekitar lapangan latihan dan menyaksikan 2 orang di tengah lapangan. Melihat kepadatan Dao Qi milik kakak Xiaoning, apakah dia berada di 8 Duan Qi? Baru 2 bulan yang lalu, kakak sepupu Xiaoning mencapai 8 Duan Qi. Tetapi meskipun dia memiliki 8 Duan Qi, Sun Er memiliki 9 Duan Qi. Xiaoning tidak memiliki peluang besar untuk menang. "Semoga saja kau berhasil, Sun Er," gumam Xiaoyan dalam hatinya. Mendengar suara dari kerumunan, Xiaoyan menghentikan langkahnya dan melihat sekeliling ke lapangan latihan. Akhirnya, tatapannya yang tertarik tertuju pada gadis muda yang mengenakan gaun ungu muda. Bagaimana dia punya waktu untuk bertarung dengan orang lain? Gumam Xiaoyan berpikir dalam benaknya sebelum pergi ke sisi timur aula dan mengambil gulungan hitam secara acak dari rak. Membuka gulungan itu, kata-kata kuning besar muncul. Peringkat kuning kelas menengah, tangan batu penghancur. Sambil bersandar malas di rak buku, Xiaoyan membaca metode pelatihan untuk si tangan batu penghancur, sambil sesekali melirik pertempuran sengit di lapangan pelatihan. Aula yang luas itu seakan terbagi menjadi 2 dunia. Sisi barat berisik sementara sisi timur damai dan tenang. Lawan Sun Er adalah seorang pemuda berusia sekitar 17-18 tahun. Dia cukup tampan dan mirip dengan Jia Liao yang dilihat Xiaoyan tempo hari. Pemuda itu bernama Xiaoning dan merupakan cucu dari tetua tertinggi. Meskipun usianya baru 17 tahun, ia telah mencapai 8 Duan Qi dan di seluruh klannya hanya Sun Er yang lebih baik darinya.
Xiaoyan memiliki kesan netral terhadap Xiaoning ini. Mereka hanya sesekali bertemu dan selalu mengucapkan salam sebelum bergegas pergi. Mungkin karena suasana yang tidak bersahabat antara ayahnya dan tetua tertinggi, tetapi Xiaoyan selalu bisa merasakan permusuhan yang terpancar darinya. Namun, meskipun Xiaoyan lumpuh, dia tidak pernah berusaha untuk mengejek atau menghina Xiaoyan. Sambil tersenyum tipis, Xiaoyan membuang jauh-jauh pikirannya dan kembali mempelajari tangan batu penghancur. Di lapangan latihan, Sun bagaikan kupu-kupu ungu muda yang menghindari serangan cepat Xiaoning dengan anggun dan elegan. Namun di wajahnya yang halus tidak ada emosi seperti kelelahan atau semacamnya yang muncul. Setelah menangkis serangan Xiaoning yang lain, pandangan Sun dengan malas menyapu seluruh aula, namun tiba-tiba gerakannya terhenti. Melihat pemuda yang tengah asyik dengan pikirannya di sisi timur aula, senyum cerah dan elegan mengembang di wajah Sun. Senyum tiba-tiba gadis itu membuat para penonton terpana melihat kecantikan Sun. Tepat saat Sun teralihkan, sebuah suara muda memanggil dari dalam kerumunan. Merasakan tekanan hebat yang datang dari belakangnya, Sun mengerutkan alisnya, tetapi pandangannya tetap pada pemuda di bawah rak buku. Pada saat yang sama, Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat serangan diam-diam yang diarahkan pada Sun. Dia mengerutkan keningnya dan menggelengkan kepalanya. Ekspresinya menunjukkan kekhawatiran yang tertahan. Melihat raut wajah Xiaoyan yang khawatir, Sun mengedipkan mata indahnya dengan akal. Tiba-tiba dia melangkah kecil ke kiri. Meskipun itu hanya satu langkah, anehnya itu membantunya menghindari semua serangan Xiaoning. Saat dia menghindar, tangan putih bersihnya berkilau keemasan dan bergerak lurus di antara tangan Xiaoning dan mendarat ringan di dadanya. Berputar-putar, Sun dengan anggun menangkal kekuatan itu sementara Xiaoning harus mundur selusin langkah dan keluar dari lapangan latihan. Untuk dapat mengalahkan Xiaoning dalam satu serangan, seluruh penonton memberikan tepuk tangan meriah kepada Sun. Sun, kau benar-benar berada di puncak generasi muda klan. Kau benar-benar kuat, ucap Xiaoning. Meskipun Xiaoning baru saja dikalahkan oleh Sun, dia tersenyum saat berjalan kembali ke tengah lapangan latihan. Sambil menatap gadis di depannya dengan tenang, cinta yang membara di mata Xiaoning tidak tersembunyi sama sekali. Meskipun secara teknis mereka adalah saudara sepupu, Xiaoning tahu bahwa di seluruh klan banyak anggota yang tidak memiliki hubungan darah dekat, dan untuk Sun, dia tahu bahwa dia tidak memiliki hubungan darah dengannya. Seolah tidak merasakan tatapan Xiaoning yang penuh semangat, Sun menggelengkan kepalanya dengan hormat dan berkata, "Kakak sepupu Xiaoning membiarkan aku menang," ucap Sun singkat. Setelah mengatakan itu, dia tidak menunggu jawaban dari Xiaoning dan langsung pergi ke bagian timur aula sambil tersenyum lebar. Menjadi pusat perhatian, pergerakan Sun terdeteksi oleh semua orang dan mengikuti jalan yang dituju Sun. Mereka menemukan Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan sekarang menjadi pusat perhatian para penonton sebelumnya, Xiaoyan tidak mendongak dan asyik dengan dunianya sendiri. "Kakak Xiaoyan," suara Sun terdengar begitu riang memanggilnya. Gadis muda itu berdiri malu-malu di depan Xiaoyan, sementara tangannya yang putih dan halus berkibar di belakangnya. Dia sedikit mencodongkan tubuhnya ke depan dan matanya yang indah berbinar-binar seperti bulan sabit. Di wajahnya yang cantik ada dua lesung bibit tipis. Mengalihkan pandangannya dari gulungan di depannya, Xiaoyan menatap gadis muda di depannya dan kemudian mengalihkan pandangannya ke seluruh aula. Melihat tatapan penuh semangat yang ditujukan padanya, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Gadis kecil, aku tahu pesonamu cukup besar, tetapi kamu tidak perlu aku membaginya, kan?" Sambil tersenyum, Sun duduk di sebelah Xiaoyan dan dengan malas meregangkan tubuhnya ke belakang sehingga lekuk tubuhnya yang menawan terlihat oleh pakaian yang ketat. Sun mengambil gulungan buku dari rak buku secara acak, menatap Xiaoyan sebelum bertanya, "Kakak Xiaoyan berhasil mencapai Duan Qi keempat?" Mendengar itu, Xiaoyan yang asik dengan gulungannya mendongak. Selama 10 Duan Qi pertama, Dao Qi tetap lemah dan hampir tidak terdeteksi, kecuali jika seseorang secara aktif menggunakan Dao Qi atau menggunakan monumen ujian. Mustahil untuk mengetahui Duan Qi apa yang dimiliki seseorang.
Namun beberapa saat yang lalu, Sun Er hanya menatap Xiaoyan selama beberapa detik dan memastikan Duan Qi apa yang dimilikinya. Hal itu sangat mengejutkan. Gadis ini, teknik Dao yang baru saja dia gunakan dalam pertarungan dengan Xiao Ning jelas merupakan teknik Dao tingkat tinggi dan jelas bukan milik klan Xiao. Gumam Xiaoyan dalam hatinya penasaran. Memikirkan beberapa ketidakkonsistenan dengan Sun Er, Xiaoyan memiringkan kepalanya untuk melihat Sun Er yang tersenyum di sampingnya. Sambil mengangkat bahu, dia mengangguk. Melihat Xiaoyan mengangguk, senyum di wajah Sun Er pun melebar dan dia berkata, "Ini ada hubungannya dengan latihanmu selama setengah bulan terakhir kan?" ucap Sun Er bertanya. Xiaoyan mengangguk sedikit, tidak menyangkalnya, dan kembali menatap gulungan itu sambil bertanya, "Bagaimana kamu punya waktu untuk keluar dan bertarung dengan seseorang?" Meniru Xiaoyan yang mengangkat bahu, Sun Er tersenyum sambil menunjukkan wajah sedih. Setelah terakhir kali, kakak Xiaoyan tidak datang menemui Sun Er. "Apakah kamu takut Sun Er akan memaksamu untuk mengembalikan uang itu?" ucap Sun Er. Xiaoyan berhenti sejenak dan tertawa canggung. "Ritual kedewasaan diadakan tahun depan. Jadi, menurutmu apakah aku punya waktu untuk tidak berlatih?" ucap Xiaoyan. Sambil mengangkat kepalanya dan melihat wajah Sun Er yang sedih, dia menepuk kepala Sun Er dengan lembut dan berbisik. "Aku akan mencoba mencari waktu untuk bersamamu mulai sekarang," ucap Xiaoyan. Mendengar janji Xiaoyan, wajah mungil Sun Er menjadi rileks. Namun, pembicaraannya dengan Xiaoyan membuat setiap orang di aula tersipu melihat Xiaoyan. Melihat mereka berdua di bawah rak buku, wajah Xiao Ning tampak sangat jelek dan tangannya mengepal sebelum mengendur dan kemudian mengepal lagi. Sebagai cucu dari tetua tertinggi klan, Xiao Ning selalu merasa bahwa dirinya istimewa bagi Sun Er. Xiao Ning dalam benaknya sendiri menjadikan Sun Er sebagai istrinya. Tentu saja itu hanya sepihak. Namun melihat istrinya dalam tanda kutip menggoda orang lain membuat Xiao Ning sangat iri. Terlebih lagi, orang yang digoda Sun Er adalah Xiaoyan si cacat dari klan. Dengan kemarahan yang meluap di matanya, Xiao Ning menghela nafas dalam-dalam dan tersenyum tenang dan ramah. Membetulkan pakaiannya yang berantakan, ia berjalan menuju keduanya di bawah tatapan semua orang di aula. Di aula, para penonton menyeringai gembira saat melihat Xiao Ning berjalan ke arah Sun Er dan Xiaoyan. Tentu saja, seringnya mereka tidak ditujukan pada Xiao Ning, melainkan pada Xiaoyan yang tampak bodoh. Sambil menatap jalur Qi yang tergambar pada gulungan, Xiaoyan menghafal titik-titik tekanan dan jalur Qi yang diperlukan untuk tangan batu penghancur. Sambil menghela nafas, alis Xiaoyan yang awalnya rileks kini berkerut. Dengan persepsi jiwanya yang kuat, Xiaoyan mampu mengamati tindakan semua orang di dalam aula, termasuk Xiao Ning yang berjalan ke arahnya. "Gadis ini benar-benar merepotkan," ucap Xiaoyan sambil mendesak Xiaoyan menggulung gulungan di tangannya. "Adik sepupu Xiaoyan, apakah kamu di sini untuk mempelajari teknik Dao? Apakah kamu butuh aku untuk membantumu menemukan beberapa teknik tingkat tinggi? Untuk beberapa teknik, aku rasa kamu tidak berhak mengaksesnya." Sambil tersenyum di depan Xiaoyan, Xiao Ning berbicara dengan arogan. Xiaoyan meletakkan gulungan itu kembali ke rak buku dan menggelengkan kepalanya. "Terima kasih atas tawarannya, tapi kurasa aku tidak membutuhkannya sekarang," ucap Xiaoyan dengan tenang. "Oh, aku lupa. Xiaoyan hanya memiliki 3 Duan Qi, jadi akan cukup sulit untuk mempelajari teknik tingkat tinggi," ucap Xiao Ning sambil memijat dahinya dengan lembut. Xiao Ning tersenyum. Nada mengejek dalam nada bicaranya juga terlihat di wajahnya. Xiaoyan menghela nafas lagi. Ia tahu dengan jelas bahwa Xiao Ning sengaja mengejeknya. Lengkungan tipis muncul di wajah Xiaoyan saat ia berkata, "Aku tahu kau coba menarik perhatian Sun Er, tapi harus kukatakan, kau cukup kekanak-kanakan." Mendengar kata-kata Xiaoyan yang kejam, wajah Xiao Ning menjadi gelap. Dia tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan yang biasanya pendiam akan memiliki keberanian untuk melawannya. Xiao Ning mencibir dan berkata, "Sepertinya adik sepupu Xiaoyan punya pendapat tentangku. Bagaimana kalau kita menguji kemampuan kita? Itu akan membantuku melihat seberapa besar peningkatanmu dalam beberapa tahun terakhir," ucap Xiao Ning. "Haruskah aku menguji kemampuanku terhadapmu?"
Sambil meletakkan gulungannya, ucap Sun Er menatap dingin. Kelopak mata Xiaoning berkedut saat melihat Sun Er berbicara membela Xiaoyan. Dengan rasa iri yang semakin membara, Xiaoning mengejek. "Apa kau hanya tahu bersembunyi di balik wanita?" ucap Xiaoning. "Mengapa kamu tidak berani mengatakan hal seperti itu 3 tahun yang lalu?" ucap Xiaoyan tanpa ekspresi. Xiaoyan bercincit untuk meraih gulungan lainnya, meniup debu di atasnya dan menjawab Xiaoning dengan tanpa emosi. Sejujurnya, penampilan Xiaoyan yang tanpa ekspresi dan santai di mata orang-orang yang tidak terlalu bersahabat dengannya membuat mereka merasa seolah-olah ada sesuatu yang tersangkut di dada mereka. Xiaoning menggertakkan giginya sambil mendengus dingin. Namun, meskipun dia sangat marah, dia tidak berani menyakiti Xiaoyan. Karena tidak peduli seberapa buruk bakat Xiaoyan, dia tetaplah putra ketua klan. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Xiaoning menatap Xiaoyan dan berkata dengan dingin, "Xiaoyan, kau bukan lagi si jenius seperti 3 tahun lalu. Kau yang sekarang adalah seseorang yang cacat. Kau tidak pantas mendapatkan Sun Er. Jika kau seorang pria, maka kau akan pergi sekarang juga. Meskipun aku tidak bisa melawanmu sekarang, tahun depan saat kau melakukan ritual kedewasaan, kau harus menerima tantangan dari seseorang anggota klan. Jika kau tidak ingin menjadi cacat sejati, maka aku sarankan kau untuk keluar dari sini sekarang dan bersembunyi di suatu tempat terpencil yang kumuh di mana kau akan menjalani sisa hidupmu." Mendengar ancaman yang dilontarkan Xiaoning, sudut mulut Xiaoyan melengkung ke atas dan dia memiringkan kepalanya untuk memeriksa Xiaoning dengan tatapan aneh. Setelah itu, dia memutar matanya, mengambil gulungan itu dan berjalan keluar. Melihat gerakan Xiaoyan, Xiaoning percaya bahwa Xiaoyan dengan enggan menyetujui kata-katanya. Tetapi sebelum dia bisa merayakan kemenangannya, sebuah kalimat keluar dari mulut Xiaoyan dan membuat wajah Xiaoning menjadi hijau. "Baiklah, tahun depan, coba kalahkan aku hingga lumpuh," ucap Xiaoyan tanpa ekspresi. Mengabaikan tatapan dingin di belakangnya, Xiaoyan menggenggam gulungan itu dan memeriksanya dengan manajer aula teknik Dao. Kemudian dia bersama Sun Er dengan malas berjalan keluar aula sembari berbincang. "Bocah, tunggu saja. Saat kau dikeluarkan dari klan, aku akan punya banyak waktu untuk membalas dendam. Tanpa perlindungan pemimpin klan, kau bukan apa-apa," gumam Xiaoning dalam hatinya. Melihat Xiaoyan yang menghilang, Xiaoning merasakan amarah membara di hatinya. Seolah-olah untuk menunjukkan dedikasinya, ia memukul rak buku di sebelahnya dan meninggalkan jejak telapak tangan yang ringan. Setelah meninggalkan aula teknik Dao, Xiaoyan pertama-tama menemani Sun Er ke pegunungan terdekat selama 1 sore penuh sebelum kembali ke kamarnya saat langit berubah gelap. Setelah kembali ke kamarnya dan menutup pintu, bahu Xiaoyan merosot. Setelah meletakkan gulungannya di meja terdekat dan minum secangkir teh, dia berkata dengan takut, "Gadis ini, dia masih bisa berjalan," ucap Xiaoyan yang nampak sangat kelelahan. Asal-usul gadis itu juga tidak biasa. Sebuah suara tua bergema di seluruh ruangan. Sambil mendongakkan kepalanya dengan lelah dan melihat Yalao yang seperti hantu, Xiaoyan melenggungkan bibirnya dan bertanya, "Apakah guru tahu asal-usulnya?" ucap Xiaoyan bertanya. "Kurasa aku tahu sedikit." Yalao tersenyum, tetapi ketika melihat tatapan penasaran Xiaoyan, dia berkata, "Jangan tanyakan hal itu tidak berguna untukmu saat ini. Jadi lebih baik kau tidak menyanyiakan usahamu untuk hal itu. Yang bisa kukatakan adalah latar belakangnya cukup kuat," ucap Yalao dengan serius. Sambil memutar matanya, Xiaoyan mengerutkan bibirnya dengan tidak suka. "Mengapa kau pergi mengambil sampah ini? Apa kau pikir kau punya banyak waktu?" ucap Yalao menghampiri meja dan membolak-balik gulungan itu hanya untuk merasa terkejut. "Sampah?" Xiaoyan berteriak. "Selain tangan penghisap, aku tidak tahu teknik Dao lainnya. Sebelumnya, aku hanya tahu berlatih tanpa henti dan tidak tahu teknik Dao apapun dan hanya tahu teknik Dao tingkat Huang yang dapat dipelajari oleh siapapun di klan. Jika aku tidak mempelajarinya, apa yang akan kugunakan untuk mengalahkan orang lain dalam ritual kedewasaan?" ucap Xiaoyan. "Jadi kau ingin menipu teknik Dao dariku?" Yalao yang cerdik segera mengerti maksud Xiaoyan. Meskipun rencana Xiaoyan terbongkar,
Dia tidak berpura-pura seolah-olah itu bukan rencananya dan malah menatap Yalau dengan mata seperti anak anjing. Apa hebatnya teknik Dao? Begitu kau mempelajari alkimia, orang-orang akan berebut memberimu teknik Dao tingkat tinggi. Ucap Yalau tersenyum tipis dan mengabaikan wajah Xiaoyan yang semakin muram. Tapi aku butuh teknik Dao tingkat tinggi sekarang, kata Xiaoyan dengan nada tertekan. Melihat Xiaoyan yang tampak muram, Yalau tertawa ringan. Terserahlah, bagaimanapun juga kau adalah muridku, meskipun sedikit menyedihkan. Agar kau tidak menjadi cacat, aku akan mengajarimu sesuatu. Mendengar itu, Xiaoyan menjadi bersemangat. Dia sangat penasaran tentang teknik Dao macam apa yang akan diberikan guru misteriusnya kepadanya. Meskipun tangan hambamu berada di level Xuan, teknik itu agak lemah untuk level itu. Karena Dao-Kimu tidak terlalu kuat saat ini, aku akan mengajarimu teknik Dao yang berada di level Xuan, tetapi hanya membutuhkanmu untuk berada di 5 Duan Qi agar berguna. Mendengar bahwa teknik itu adalah teknik Dao tingkat Xuan lainnya, mata Xiaoyan berbinar dan dia bertanya sambil menjilat bibirnya. Aku rasa itu adalah teknik Xuan tingkat tinggi. Aku ingat pemilik teknik Dao ini memohon kepadaku untuk menerimanya. Meskipun aku tidak begitu tertarik dengan hal-hal seperti itu, dia sangat gigih. Jadi aku menerimanya dan membuatkan pil untuknya. Yalau berkata dengan santai. Penyebutannya yang santai membuat teknik Dao tingkat Xuan tampak seperti sampah. Xuan tingkat tinggi. Memohon untuk memberikannya padamu. Beberapa garis hitam muncul di dahi Xiaoyan. Teknik yang satu tingkat lebih tinggi dari teknik Dao teratas di seluruh klan Xiao tidak ada nilainya di mata Yalau. Xiaoyan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis melihat perbedaan yang sangat besar itu. Tutup matamu dan fokuslah. Aku akan mengajarkannya padamu, ucap Yalau. Setelah memberi perintah Xiaoyan, Yalau mengulurkan jarinya dan menepuk dahi Xiaoyan pelan. Dengan sedikit sakit kepala, Xiaoyan merasakan sejumlah besar informasi membanjiri otaknya. Ledakan oktan, teknik Dao tingkat tinggi Xuan, teknik Dao jarak dekat, fokus pada serangan, dan setelah dikuasai, serangan memiliki 8 kekuatan berbeda yang menumpuk dan kekuatannya setara dengan teknik Dao tingkat rendah kelas D. Perlahan-lahan mendapatkan kembali akal sehatnya dan cepat-cepat membaca informasi baru, Xiaoyan menghela nafas. Serangan ini setara dengan teknik Dao tingkat rendah. Di daratan Dao Qi, baik itu teknik Dao atau metode Qi, perbedaan antara teknik Xuan dan tingkat D sangat besar. Teknik tingkat D akan berada pada tingkat yang sama sekali berbeda. Namun, ledakan oktan ini mengeklaim bahwa serangannya dapat menyaingi teknik tingkat D. Sambil menelan ludah, tatapan Xiaoyan menjadi kosong. Jika aku benar-benar mempelajari teknik Dao ini, maka aku mungkin akan bisa mengalahkan Xiaoning dengan 4 Duan Qi-ku, gumam Xiaoyan dalam hatinya. Jangan terlalu serakah. Meskipun ledakan oktan tidak memiliki persyaratan Dao Qi yang tinggi, namun sangat membebani tubuh. Teknik ini adalah teknik Dao jarak dekat, dan dengan lengan dan kakimu yang lemah, jika kau benar-benar mencoba menggunakannya, kau mungkin akan berakhir dengan anggota tubuh yang patah bahkan sebelum kau menyentuh lawanmu. Suara Yalau seperti semangkuk air dingin dan menghilangkan kegembiraan Xiaoyan. Bagaimana aku bisa meningkatkan kekuatan tubuhku? Ucap Xiaoyan setelah berhenti sejenak. Xiaoyan buru-buru bertanya. Meningkatkan Dao Qi adalah cara terbaik untuk meningkatkan kekuatan tubuh seseorang. Dengan Dao Qi yang lebih tinggi, tubuh akan menjadi lebih kuat. Tentu saja, jika kau ingin bergerak lebih cepat, maka kau memerlukan rangsangan eksternal. Mata Yalau berbinar setelah berkata. Stimulasi eksternal apa? Ucap Xiaoyan melihat Yalau yang tersenyum. Xiaoyan tiba-tiba merasakan bahaya besar. Pukul saja, semakin kamu dipukul, semakin baik, ucap Yalau tertawa dingin sementara Xiaoyan memasang wajah kaku.